Ya, bagus Ibu Yuli. Terima kasih Pak Adolf. Kita ke Ibu Norce Lomawa dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Silakan Ibu. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Sarlin. Ya. Terima kasih juga Pak Dr. Adolf untuk paparan firman Tuhannya. Saya mau bertanya. Kalau tadi dikatakan kalau nubuatan itu kan memang tujuannya untuk membangun jemaat dan itu yang sangat terpenting. Nah, pertanyaan saya, karena nubuatan itu kan karunia, bahasa roh juga karunia. Apakah karunia bahasa roh dan nubuatan itu bisa terjadi dalam pribadi orang itu pada saat ibadah jemaat di dalam pertemuan jemaat? Apakah bisa terjadi dalam dua, bernubuat dan berbahasa roh? Pertama. Kedua, di dalam ibadah ketika ada orang-orang yang berbahasa roh, tetapi di dalam berbahasa roh biasanya akan menyejukkan situasi jemaat yang hadir. Tetapi yang terkadang itu ada orang itu berbahasa roh itu jemaat itu sampai gelisah. Itu kalau yang seperti itu seperti apa ya tanggapannya Pak? Oke. Mungkin bisa saya. Ya, luar Silakan biasa. Pak Adolf, ya. Ya, Ibu Norce dari Kalimantan Selatan. Ya. Kalimantan Selatan. Baik Bu, jadi itu dua karunia yang Tuhan berikan kepada anggota tubuh Kristus kita. Ya, berbagai karunia. Jadi tadi sorotnya ada bahasa roh dan karunia bernubuat. Bisa nggak ini bersamaan dalam satu pribadi? Bisa saja dan banyak. Ya. Kan? Ya, nggak usah jauh-jauh, Ibu Sarlin itu, kan itu ya. Memberitakan firman, punya bahasa roh, nggak bisa. Ya, nah cuma itu karena tertibnya bahasa roh itu jangan begini. Sedikit menyampaikan firman, dikit-dikit langsung bahasa roh. Nah, itu kan overload gitu kan Berdoa bahasa roh dari ya, sebelum firman penyanyi berdoa lalu muncul bahasa rohnya, penyerahan diri kepada Tuhan bahwa saya hanya mampu menyampaikan firman hanya dengan pimpinan Roh Kudus, ya kan? Nah, karena kadang-kala ada over gitu. Baca firman tiba-tiba bahasa roh kan gitu kan. Nah, sampaikan firman bahasa roh, saya ragu kalau itu dari Roh Kudus. Saya ragu kan gitu. Ya nggak tahu itu benar atau tidak. Sedikit-sedikit gitu kan. Akhirnya apa? Yang dengar orang bukan lagi Alkitabnya. Yang didengar bukan lagi firman. Kan mau pamer atau apa kan gitu. Maka tadi dikatakan oleh Paulus yang terpenting adalah firman. Gitu. Maka kalau itu yang terpenting, utamakanlah beritakan firman. Oke, jadi bisa Bu ya, bisa. Tapi jangan itu yang lebih ditonjolkan ya bahasa rohnya. Lalu yang kedua tadi, terima kasih. Sesuatu yang datang dari Tuhan apapun itu, termasuk bahasa roh, itu pasti mendatangkan damai sejahtera. Ya tertib. Tapi kalau sudah mengganggu orang lain, justru membuat orang lain merasa risih dan yang lain. Mengapa? Karena dia belum mengerti. Inilah yang ditegur oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jangan engkau membangga-banggakan, mementingkan dirimu sendiri dengan bahasa rohmu itu. Kau menjadi batu sandungan kepada orang lain. Karena keinginan roh itu adalah tertib. Kalau emang kita di lingkungan orang yang tidak mengerti bahasa roh, jangan kita lakukan. Boleh nggak? Bisa kok lakukan itu, ya kan? Bisa. Mengapa? Demi menyelamatkan orang itu, kita harus menahan diri. Gitu loh. Ya, menahan diri. Tertib, gitu kan? Nah itu ya. Nah, jadi orang yang mengerti, ya dia tidak akan menjadi batu sandungan kalau udah mengerti kan. Oh itu karunia. Karena gini, masih banyak sekali orang yang anti dengan bahasa roh. Bahkan menolak dan tidak percaya lagi bahasa roh. Ya, itu ada hanya pada zaman Rasul. Sekarang nggak ada. Ya kan? Orang Tuhan yang kita percaya dalam Yesus Kristus. Sekarang ini kalau dikatakan dalam Alkitab ada berbagai karunia, itu masih terjadi dan akan terus terjadi dan akan tetap diberikan. Ya, bagi siapa yang Tuhan kehendaki. Ya Bu ya, kemungkinan begini ya. Ada memang kasus kadang-kadang seperti itu begini ya. Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dari mimbar ya, menyampaikan dengan semangat, dengan berapi-api dan yang lain sebagainya. Nah, ada di antara jemaat itu tiba-tiba
Ya, ada berteriak-teriak dengan bahasa yang tidak dimengerti kan ya, yang tidak dimengerti, mengganggu kiri kanan dan yang lain sebagainya ya kan. Nah, mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Maka saya katakan kemungkinan besar itu bukan bahasa roh. Karena roh itu tidak pernah bertentangan dengan firman. Ketika firman Tuhan disampaikan, roh itu akan tertib. Menuntun. Tidak mengganggu firman Tuhan untuk diberitakan. Tidak mengganggu hamba Tuhan untuk diberitakan. Tidak mengganggu orang-orang di sampingnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya. Cek. Kemungkinan besar itu bukan bahasa roh, tapi bahasa roh yang palsu. Iya. Ya, itu bu jawaban saya. Ya. 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 Mungkin bisa dibuka di Yesaya 32 ayat 17. Ya. Semua kebenaran itu pasti akan tumbuh damai sejahtera. Nah. Itu. Ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Jadi memang kalau ada orang yang menggebu-gebu, ya tadi yang memang Ipa Adolf bilang ya, mau doa tapi bukannya doa yang diucapkan tapi bahasa roh. Ini kan menggebu-gebu, dan itu menurut saya itu nggak ada kasih, karena karunia roh itu tertib dan penuh kasih. Dan begini, mengapa Paulus bilang lebih baik bernubuat? Karena Paulus mau begini, kita kalau ada banyak orang yang mungkin sudah bisa bahasa roh, dia merasa itu sudah cukup, aku sudah bahasa roh, oke. Padahal kita harus kejar bukan untuk diri kita aja. Kejar jadi berkat untuk orang lain dengan nubuat. Berarti apa? Naik level lagi, minta lagi ada karunia nubuatan itu loh. Tapi ada banyak orang sudah merasa bahasa roh cukup dan merasa sudah cukup. Dan kenyataannya itu mengganggu sekali karena betul tadi yang Pak Adolf bilang, akhirnya bukan dari roh, tapi karena tadi menggebu-gebu, nah itu. Dan dia merasa sudah cukup di situ. Padahal Tuhan bilang harus menjadi berkat bagi orang lain, amanat agung. Jadi semua bangsa muridku, jadi nubuatan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalau kita sudah dapat bahasa roh, mari minta lagi supaya ada karunia nubuatan untuk memberkati banyak orang. Jangan cuma kita gitu maksudnya. Karena bahasa roh itu kan membangun diri kita sendiri. Nah begitu loh. Ya, dan ada pengertian-pengertian yang kita akan dapatkan dari terjemahan roh itu sendiri juga. Tetapi kan nubuatan itu kan untuk banyak orang. Jadi ini sebenarnya bicara tentang apa? Kedewasaan spiritual sebenarnya. Kalau saudara yang sudah ada bahasa roh, minta sama Tuhan naik level lagi, minta karunia nubuatan untuk memberkati banyak orang lagi. Berarti bukan cuma kita sendiri yang merasakan itu, tapi orang yang dewasa akan pasti memberkati orang lain. Amin. Ya, itu dia nilai poin yang sebenarnya. Oke, thank you. Kita ke Ibu Sri Kurniati dari Kalimantan Barat. Silakan Ibu. Ya, shalom, selamat malam Ibu Pastor Salim, ya. Bapak Adolf. Terima kasih untuk materi malam hari ini. Sungguh diberkati Pak. Saya akan bertanya tentang bahasa roh, yaitu di mana gereja sekarang kebanyakan sekali yang mengharuskan jemaatnya untuk bahasa roh dengan cara baptisan Roh Kudus, sehingga banyak jemaat yang jatuh bahkan muntah-muntah. Apakah ini benar atau tidak, Pak? Karena bahasa rohnya kebanyakan sama. Bukankah bahasa roh itu setiap orang berbeda-beda? Itu pertanyaan kami, Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kami berarti berdua ya dengan Bu Pendeta Selitonga di sampingnya. 2 orang Pak pertanyaannya itu menjadi 1. Silakan Pak. Baik Ibu Kurnia, siapa Sri Kurniati ya? Kurniati. Baik. 2 orang, Bu. dengan Ibu satu lagi ya. Baik Bu, ini memang sampai saat ini masih problema di suatu gereja ya, bahkan di beberapa gereja ya tentang bahasa roh. Nah, kemudian juga kita harus bisa pahami bahasa roh ini seringkali disamakan. Jadi gini, di kitab Korintus kan ada bahasa lidah atau disebut dengan glosolali kan gitu ya. Ya, glosolalia ya, lidah, bahasa lidah, perkataan lidah atau karunia. Ya. Nah, itu salah satu karunia, tetapi kita juga harus perhatikan mengapa sampai banyak orang mengajarkan menyiaratkan ataupun itu menjadi suatu syarat untuk melayani. Nah ini karena ada suatu pemahaman yang menurut saya keliru antara bahasa lidah di Korintus dengan di kisah para rasul. Oke. Nah, kalau di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-4 sampai ke-11
ya di sana ya ada dikatakan bahasa apa? Disamakan pengertiannya dengan yang ada di Korintus. Padahal kalau diperhatikan itu berbeda. Berbeda. Jadi menerima baptisan Roh Kudus di gereja mula-mula yaitu pada saat hari Pentakosta, ya pada Roh Kudus orang berbahasa roh gitu. Ya berbahasa roh. Berarti karena itu setiap kita yang sudah menerima baptisan Roh Kudus maka harus berbahasa roh karena Alkitab katakan itu di Kisah Para Rasul. Wah, ini dia. Di sini letak kesalahannya itu penafsiran pemahaman. Mengapa? Karena kalau kita memahami yang Kisah Para Rasul itu bukan bahasa roh. Itu bahasa yang dimengerti oleh manusia, yang dia mengerti tanpa diterjemahkan. Sedangkan bahasa roh yang mengerti siapa? Dirinya sendiri. Tidak dimengerti orang mendengar. Itu yang kitab Korintus tadi. Ya, yang di kitab Korintus, ya kan? Nah, kalaupun mau dimengerti harus ada yang menerjemahkan, menafsirkan kata Paulus. Karena ini, nah di Kisah Para Rasul itu bahasa yang dimengerti. Maka perhatikan, ada orang Arab lewat pada saat Pentakosta itu kan? Itu kan orang Yahudi, itu kan orang Israel. Kok mereka berbahasa kita? Bahasa Arab, coba kita lihat dulu supaya jelas ya, Kisah Para Rasul. Karena ini banyak gereja mengertikan ini, memahami ini sama dengan di Korintus. Ini berbeda ya. Oke, coba perhatikan ya Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya, kalau kita perhatikan ya ayat mulai dari ayat keempat. Nah, ayat keempat, perhatikan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, ini nih, bahasa-bahasa lain. Ya. Nah, ini adalah ya dialekto, klosolalia dialekto, dialek, artinya dialek berdialog. Ada satu percakapan. Isi percakapannya apa? Isi percakapan itu isinya apa? Berita tentang Yesus yang sudah mati, sudah bangkit. Ya. Itu yang diceritakan dalam bahasa lain. Bahasa lain itu apa? Bukan bahasa roh. Ya. Itu bahasa di ayat 11. Coba kita perhatikan ayat 11 ya. Baca ayat 11. Coba kita perhatikan. Ya. Ya, ini ya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dengan bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ya. Ya, itu dia. Jadi pada saat peristiwa itu terjadi hanya satu kali, yang terjadi di ayat dia dikatakan di dalam ayat yang kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kaponike dan seterusnya, Frigia, Mesir dan yang lain sebagainya. Dikatakan mereka menggunakan bahasa kita. Ya itu kan? Nah, mereka nggak menggunakan bahasa Ibrani, tidak menggunakan bahasa Ibrani, tapi menggunakan bahasa lain. Mengapa? Supaya Injil digenapi, disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Betul. Berita yang besar itu apa? Tentang Kristus yang mereka ceritakan. Berdialog di situ. Ya. Nah, ini yang sering salah digunakan oleh orang tertentu. Di baptisan ada penulis seperti lidah api, lalu dikatakan harus berbahasa roh. Bangga syaratnya untuk ini, bahkan lebih ekstrim lagi. Syarat untuk masuk surga, bukan syarat untuk melayani. Ya. Ya, ada yang demikian. Ya, kemudian tafsiran yang kurang tepat juga di kitab Korintus karena dikatakan tiap-tiap orang, ya kan? Tiap-tiap orang, padahal nggak dibaca sebelumnya. Tiap-tiap orang dikehendaki. Perhatikan karena dikehendaki, dikaruniakan, dikehendaki oleh Tuhan. Bukan kita paksa, bukan kita terima yang dengan terpaksa gitu kan, tapi itu dikehendaki oleh Tuhan. Maka ini, nah lagi-lagi bahas salah pemahaman tentang baptisan roh. Apa sih baptisan roh itu? Benar kan? Nah, apa itu baptisan roh? Ya, baptisan roh suatu saat nanti Ibu Sarlin dibahas, ya kan? Ya, dibahas ya. Jadi ini juga seringkali disalahkan. Kadang-kadang disamakan baptisan air itu baptisan roh. Ya, baptisan roh itu kapan terjadi? Ketika orang mendengar Injil, mendengar tentang Yesus, lalu dipercaya kepada Yesus, itu dikerjakan oleh roh, maka dia dibaptis, dibawa kepada Kristus. Menjadi milik Kristus. Itulah baptisan roh. Ya, yang dikerjakan oleh roh. Ya, kalau baptisan air itu mereka yang sudah menerima baptisan roh, yang sudah percaya terima sebagai penjuru selamat, ya, maka mereka dibaptis dengan baptisan air sebagai simbol, sebagai lambang bahwa mereka sudah menjadi milik Tuhan.
Ya, diproklamasikan dia sudah mati dalam kehidupan yang lama dan dibangkitkan dalam kehidupan yang baru dalam Kristus Yesus. Kira-kira seperti itu Ibu jawabannya ya. Jadi sekali lagi yang seperti ini kita harus sampaikan, luruskan, mau dia atau terima atau tidak ya. Nah itu memang terjadi, itu problem yang sampai saat ini tidak pernah berhenti dalam satu gereja. Bahkan saya sering menemukan seperti itulah, saya ajarkan, saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Akhirnya dia bisa mengerti. Mengapa? Karena dia telan bulat-bulat apa kata pendetanya. Nah kan gitu ya. Nah kalau dia, itulah kadang-kadang orang gini, pokoknya tidak ada pendeta yang lain yang baik, yang benar, hanya pendeta saya. Nah hati-hati begitu kan gitu ya. Nah yang sesat pun tetap benar gitu ya Bu ya. Ya. Oke, dan yang berikut manifestasi. Manifestasinya. Manifestasi. Ya. Oke, manifestasi itu banyak cara. Sebenarnya manifestasi itu lebih baik kita lihat kehidupannya sekarang yang akan datang. Manifestasinya itu apa? Galatia 5:22 itu manifestasinya. Ya. Lihat hidupnya, hidup nggak di dalam kasih. Dia nggak menguasai diri nggak? Hidup dalam kekudusan nggak? Itu manifestasi. Jangan hanya dilihat manifestasi itu ketika didoakan, ditumpangin tangan lalu jatuh. Hari Minggu datang lagi, jatuh lagi. Berarti dia masih anak-anak. Ya. Dewasa, ya anak-anak yang sedang belajar gitu kan. Ya belajar. Kalau orang sudah dewasa dalam firman Tuhan, tidak demikian. Ya, saya sudah pernah didoakan oleh orang Korea. Karena saya tidak jatuh-jatuh, dibilangkan jangan keraskan hatimu katanya. Oh, keraskan hatimu. Yang lain semua di kiri saya, kiri kanan saya jatuh. Lalu dikatakan jangan keraskan hatimu karena dia udah dorong terus nggak jatuh-jatuh, akhirnya dia bosan, dia pindah ke tempat lain. Ya kan? Nah ini, mana adalah kita katakan sebagai manifestasi itu harus jatuh, nggak ada. Yang benar adalah ketika orang sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, jatuhnya bukan ke belakang, tersungkur ke depan. Itu Alkitab. Lihat perjanjian lama, proskuneo, ya kan? Proskuneo, penyembahan ketika dia bersekutu dengan Tuhan, ketika dia didoakan, menikmati kasih Tuhan, jamahan Tuhan, dari teguran atas segala dosa kesalahan, maka dia tersungkur, bukan jatuh ke belakang, tersungkur ke depan. Ya, tersungkur ke depan. Sebagai apa? Sikap kerendahan hati, penyerahan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Itu, ya Bu ya. Maka saya tidak pernah mendorong-dorong orang supaya jatuh, doain jatuh ya. Tidak ada Alkitab ajarkan seperti itu, sendiri nggak pernah mengajarkan demikian. Ya, lihat aja selalu orang bertemu dengan Yesus, akhirnya menyembah, bersujud di hadapan Yesus, ya kan? Itu yang terjadi. Demikian juga Rasul Paulus, ya. Nah ini memang kejangkihan sekarang ini supaya lebih tenang, lebih terkenal, ya lakukan itu, ya. Nah hati-hati. Inilah yang disebut dengan ya oleh Yesus, hati-hati dengan nabi palsu yang membawa nama Tuhan, ya itu ya. Oke Bu, mungkin itu sifatnya tambahan dari saya. Kalau Ibu mau tambahkan. Iya, terima kasih Bapak, Ibu Charlene. Ada satu lagi Ibu, masalah baptisan bisakah Ibu? Nanti pelajaran berbeda Bu, panjang nanti ya, panjang karena masih banyak yang bertanya. Iya, kita fokus ke nubuatan aja. Jadi saya mau nambah sedikit, manifestasi itu sebenarnya itu pekerjaan spiritual roh Allah dengan seseorang, kita nggak bisa nilai juga Bu. Ada orang mau jatuh seperti apa, tapi kebanyakan juga ada orang pelepasan kan terjadi bukan karena oleh jamahan sesuatu. Jadi beda-beda. Ada orang pas pelepasan ya dia jatuh ke depan, ke belakang, ke banting, ke dinding. Makanya pelepasan, tapi ada orang yang dapat dijamu oleh Roh Kudus, dia bisa proskuneo dan segala macam. Ya memang kembali lagi sebenarnya itu adalah pribadi masing-masing, tapi bukan diajarkan bahwa orang harus tumbang dulu, jatuh dulu lah baru berarti dia kepenuhan roh. Yang tadi Pak Adolf karena dia nggak jatuh berarti masih keraskan hati, kan tidak seperti itu gitu loh ya, nggak seperti itu. Itu kembali ke kita. Jadi ya sebenarnya ke zaman ini Tuhan mau kita beresin apa yang perlu diberesin gitu loh. Nggak boleh kita biarkan ada hal-hal seperti itu terjadi karena ini adalah bicara tentang kedewasaan spiritual. Jadi nubuatan ini kan bicara tentang kedewasaan spiritual kita ya. Jadi mari kita belajar dan terus kita belajar dan selalu uji segala sesuatu. Kalau kita belajar punya roh peka, pasti kita akan ngerti apa yang Roh Kudus sedang ajarkan di hari ini. Puji Tuhan. Oke, dua lagi silakan yang mau bertanya. Bisa lambaikan tangan di depan. Kamera masing-masing. Ibu Tresya Setiawati di Banjarmasin. Masih ada lagi yang lain, silakan buka video supaya wajahnya kita bisa lihat semakin malam. Yang lain lagi tetap di depan kamera. Mohon yang lainnya jangan tutup video ya, please
buka video. Kita belajar sama-sama ya. Coba kalau Pak Adolf sama saya tutup video gimana, saudara? Sambil kita ngomong, nggak enak ya? Oke, yuk kita belajar ya. Jadi mari, come on. Saudara hanya mendengar, jadi saudara buka video. Kalau tidak ada kegiatan yang lain, silakan buka video ya. Oke, kita ke Ibu Teresia. Silakan Ibu. Shalom Bu, shalom Bapak. Ya. Halo, Bu. Ini saya tidak bertanya, tetapi saya ini ingin membicarakan tentang pengalaman hidup saya pribadi, Pak. Saya bukan ahli Alkitab, bukan belajar Alkitab juga. Cuma ini pengalaman hidup saya. Ini saya sangat tertarik dengan apa yang saya catat, yaitu tentang roh, ya, tentang Roh Kudus, bahasa roh. Gitu. Terus di sini Bapak mengatakan mengapa penting mengetahui dan memahami nubuatan. Karena melalui nubuatan kita dapat bertindak benar. Lalu lagi saya pahami Alkitabnya, baru lihat sekeliling kita. Ini yang poin ke-6 ya, tipu muslihat iblis, itu luar biasa. Nah, ini pengalaman saya Pak, secara pribadi. Di mana bahasa roh itu adalah merupakan api roh Tuhan yang bernyala-nyala dalam kehidupan kita. Sehingga dengan api roh Tuhan itu kita ini terus ingin berdoa, terus ingin bersekutu dengan Tuhan itu terus Pak. Jadi saya itu pada waktu itu ya datang terus mencari Tuhan, tidak mencari siapa-siapa. Nah saya datang terus berdoa ke gereja, rajin ya. Nah terus saya mendapatkan itu bahasa roh terus itu. Nah, di dalam saya berbahasa roh itu, mungkin karena terlalu bersekutu dengan Tuhan dan menyatu dengan Tuhan, berpuasa dan berdoa, sehingga pada waktu saya mengalami bahasa roh itu, sementara mulut saya berbahasa roh, keluarlah ada satu roh lain yang dari tenggorokan saya ini, di alam roh ceritanya itu keluar. Seperti bahasa yang lemah lembut, berkata-kata yang saya dapat mengerti dan saya dapat dengar. Itu Pak, itu tentang bahasa roh tadi. Nah, kalau melalui mulut kita tidak mengerti, cuma bahasa lidah ya, tetapi ada satu suara lemah lembut yang berbicara, itu memuji-muji Tuhan. Itu tapi yang telinga saya dapat mendengar. Nah, yang kedua tentang nubuatan ini Pak. Tentang nubuatan ini pernah saya pun menguji nubuatan ini. Pada waktu pendoa-pendoa itu berkumpul kurang lebih 10 sampai 15 orang ya. Mereka bernubuat, setiap pendoanya khusus pendoa Pak ya, dengan gembala kita, karena pada waktu itu gereja kita itu baru dibangun, jadi berdoa, meminta jemaat dan sebagainya. Nah, mereka itu bernubuat, saya dengar. Ada yang bernubuat kalau gereja kita menjadi mercusuar bagi negara-negara lain. Terus ada lagi akan menerima jemaat-jemaat yang baik. Nah, lalu saya berpikir, Tuhan, kalau saya sering berbahasa roh, mendengar suara Tuhan, sering. Jadi saya pun ingin bernubuat Tuhan, saya bilang. Terus saya memaksa diri saya untuk bernubuat. Saya pun dengan sepenuh hati gitu. Nah, lalu terlihatlah sepintas gitu, nah, awan gelap. Awan itu gelap sekali. Nah, terus entah bagaimana murid saya ini berkata-kata kepada Ibu Gembala saya, Ibu Gembala, saya minta maaf, mohon maaf kalau saya ini salah. Tadi saya mendapat penglihatan awan yang gelap. Mungkin gereja ini akan segera ditutup. Akan ditutup, tapi saatnya ditutup kapan saya kagak tahu. Nah, itu saja. Nah, tapi saya percaya kalau roh Tuhan itu berkata-kata, tidak ada perbantahan. Damai sejahtera, yang seperti Bapak katakan tadi. Tidak ada pertentangan dan semuanya tunduk roh manusia itu kepada roh Tuhan tadi. Diam semuanya. Hanya saja pada waktu saya selesai berkata itu, saya juga merasa, hati ini ketakutan. Kok saya bisa berkata seperti itu ya? Mengatakan gereja hanya mau ditutup, padahal gereja ini kan baru dibangun. Gereja ini kan ruko tingkat 4 sampai tingkat 5. Mana mungkin nah itu kan manusia kita Pak, Ibu Muslihat Ibu, mana mungkin ditutup. Nah, tapi ini sudah terlanjur, saya bilang gini. Tapi ya sudah, semuanya mereka diam Pak. Tidak ada juga yang bertanya, tidak ada yang apa-apa gitu. Nah, ya sudah selesai. Nah, terus doa yang hari-hari lagi, terus doa bersama Tuhan. Nah, ternyata itu terjadi mungkin setelah itu beberapa tahun kemudian Pak. Memang gereja ditutup Pak. Dan kami pun, Ibu Gembala menyewa Pak di tempat lain, kita 3 bulan menyewa.
Dan itu benar terjadi, dan saya berpikir kembali, dan itu menjadi rahasia pribadi saya sampai sekarang. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang membantah, dan ada damai gitu. Hanya saya sendiri yang terkejut dan takut gitu. Dan saya pun berkata sama Tuhan, ampuni saya Tuhan, kenapa saya bisa seperti ini gitu bernubuatnya. Dan sudah terjadi itu Pak. Dan itulah yang saya alami Pak. Pak Adolf ya. Banyak lagi Pak nubuatan-nubuatan yang dilakukan. Ya, satu-satu aja ya Bu, karena mengingat waktu ya. Ya, Bu, terima kasih. Silakan Pak Adolf. Oke, baik. Yes. Terima kasih Bu. Jadi gini, kalau sudah Roh Allah bekerja, bagi orang yang tidak percaya menjadi percaya itu karena Roh Allah yang bekerja, ya kan? Dari yang tidak mengenal menjadi kenal, ya kan? Ya, itu Roh Allah yang bekerja. Dan banyak sekarang ini orang yang kita tidak sangka-sangka, ya belum pernah membaca Alkitab, ya kan gitu ya. Tapi ketika sudah Roh Allah bekerja, dituntunlah dia untuk mencari Alkitab, gitu kan, supaya tahu kebenaran yang lebih lengkap. Itu dasarnya dipanggil dulu dengan Roh Allah, ya, yang bekerja. Ya, jadi itu banyak cara yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan untuk menuntun dia datang kepada jalan benar. Setelah dia menemukan jalan benar itu, nah belajarlah Alkitab. Rata-rata seperti itu kan ya. Tidak ada hanya minta roh nggak pernah belajar Alkitab. Nah ini yang keliru. Kadang-kadang nanti akhirnya nubuatannya nubuatan yang menyesatkan ya, karena yang jalan adalah pikirannya, ya kan gitu ya, bukan lagi roh kan gitu ya. Sesuatu yang roh membangun dirinya semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan, lalu hidup bukan lagi untuk diri sendiri, hidup mengasihi Tuhan, mengasihi samanya dengan cara apa? Beritakan firman Tuhan itu kepada orang lain. Kesaksian Ibu tadi itu hal yang luar biasa. Gereja tidak pernah ditutup, Bu. Ya, gereja tidak akan pernah bisa ditutup, dan tidak ada nubuatan untuk gereja ditutup. Gereja itu siapa? Bukan gedungnya, Bu. Gereja itu kita. Ya, kalau itu tempat ibadah di ini ditutup, kita bisa pindah ke tempat lain, ya kan? Nah itu. Jadi di mana saja banyak mengalami hal seperti itu tanpa penglihatan pun, karena memang di Indonesia ini daerah-daerah tertentu, ya daerah-daerah tertentu, apalagi di Jawa Barat, tidak boleh ada salib keluar dari gereja itu, nggak boleh kan gitu ya. Nah, mengapa? Ya, mengapa? Karena memang tidak suka dengan kebenaran tentang Yesus. Itu pekerjaan mereka, sadar atau tidak, pekerjaan setan itu, sehingga ditutuplah bangunannya, tidak boleh digunakan untuk ibadah. Tapi gereja itu adalah kita, tidak akan pernah ditutup. Kita ini 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Eklesia, kita yang sudah dipanggil dari kegelapan kepada terang, menjadi jemaatnya Tuhan, orang kudusnya Tuhan, tidak akan pernah ditutup. Semakin dihamba, semakin merambat. Mengapa? Karena pekerjaan Roh Kudus yang mereka tidak tahu. Ya Bu ya. Nah, kalau punya peringatan seperti ini berarti tempat ibadahnya, bukan gerejanya. Ya, secara rohani, ya kan, kalau tempat ibadah di mana-mana itu bisa mengalami hal yang sama, ya. Berarti bukan apakah dengan ditutupnya tempat ibadah itu terhalang untuk pelayanan firman Tuhan, akhirnya tidak beribadah? Tidak juga kan. Kalau terjadi hal seperti itu lalu akhirnya tidak mau lagi beribadah, tidak beritakan Injil, udah jelas ini rohnya lemah, bukan roh Tuhan yang bekerja. Ya, semakin dihambat harusnya semakin merambat. Gitu. Ya Bu ya, jadi itu kesaksian Ibu tadi yang itu hal yang luar biasa. Ya, jadi itu bisa saja bisa terjadi Ibu ya. Tapi sekali lagi saya mengatakan gereja tidak pernah ditutup. Ya, Bu ya. Gereja itu kita. Gedung gereja Pak, maaf, gedung gereja. Ya, kalau gedung gereja itu. Gedung gereja, 3 bulan kami tersungkur kembali berdoa. Ya, tersungkur kembali berdoa. Nah, lalu akhirnya dikembalikan lagi sama pemerintah, boleh lagi beribadah. Berarti itu proses. Nah, tapi itu saya bilang gini Bu, maaf ya Bu ya, itu sebenarnya bukan nubuatan Bu ya. Ya, karena dalam Alkitab tidak ada mengatakan yang seperti itu, karena patokan kita kan Alkitab. Tapi itu sesuatu peringatan. Peringatan yang Tuhan berikan kita kemampuan untuk bisa melihat itu. Itu ya. Ya, supaya kita sadar diri, waspada, berjaga-jaga. Ya Bu ya. Ya. Amin. Ya.
Ya, oke, itu kepekaan roh tersendiri ya, mungkin dan mungkin bisa dibilang ada karunia seperti marifat juga mungkin seperti itu, tapi perlu ini terus diuji ya. Ya betul, gereja adalah kita, nggak mungkin ditutup. Tapi kalau gedung banyak tempatnya Pak Adolf itu perlu didoakan. Banyak gedung yang tidak bisa ya tadi salib itu ya. Oke, thank you. Satu lagi terakhir, siapa yang ingin bertanya? Ibu Lili siapa? Liliwati. Oh, Liliwati. Ya, silakan. Ya. Malam Pak Sesalin dan selamat malam Pak Adolf. Malam Bu, Ibu Lili. Saya mau bersaksi Pak, Bu, kalau sekitar 25 tahun yang lalu, saya waktu masih single ya, saya ngikuti selama 1 minggu di Kota Malang, seluruh Indonesia gitu doa. Jadi pagi bangun pagi doa. Terus kalinya terakhir selama seminggu itu ada doa penurunan Roh Kudus. Habis itu saya rebah. Terus ada yang muntah-muntah, ada yang lompat-lompat, ada yang teriak-teriak. Tapi kalau saya tenang gitu, saya rebah tapi saya nggak merasa sakit Pak. Padahal saya jatuh ke belakang. Saya nggak merasa sakit, kepala saya sebenarnya terbentur dengan keramik gitu. Kan lantai keramik, tapi saya nggak merasa sakit atau apa, malah saya merasa tenang, saya mengeluarkan itu kayaknya pelepasan gitu Pak. Jadi terus sekarang 25 tahun yang lalu ya Pak, terus kok baru kemarin hari Jumat saya ikut doa puasa sama doa-doa siaga inilah, pendoa siaga di tempat gereja kami. Terus kalinya Pak, kan disuruh siapa yang tergerak hati doa, saya doa Pak. Terus saya kayaknya ada merasa terbeban gitu, merasakan kasihan gitu orang-orang yang sakit, yang tidak punya biaya. Terus kok minta tolong Tuhan supaya diberikan kebijaksanaan dan pemerintah bisa membantu yang mereka yang tidak mampu, sakit, tidak mempunyai biaya, terus biar bisa sembuh dan tidak sampai meninggal. Terus saya berbahasa roh, sempat saya nggak bisa ditahan. Maka saya sudah lama kok timbul lagi gitu. Apakah itu mungkin apa yang harus saya lakukan Pak? Apa yang harus saya lakukan untuk beban doa, Pak? Makasih. Oke, silakan Pak Adolf. Ya. Oke, tadi sudah mulai dengan dasar yang baik ya, pengalaman yang baik ya, yaitu pada saat berdoa sekian lama ya, dengan yang lain-lain sehingga memang biasa ada 10 hari kan gitu ya. Biasanya peringatan pencurahan Roh Kudus ya. Peringatan Roh Kudus, tapi saya ingatkan tidak ada lagi pencurahan Roh Kudus ya. Roh Kudus telah dicurahkan dan itu sudah terjadi, sudah digenapi apa yang dikatakan oleh Yoel, Yesekiel dan yang lain sebagainya. Nah, tidak ada lagi mohon pencurahan Roh Kudus, tetapi yang ada adalah supaya Roh Kudus memenuhinya ya, memulihkan kita ya, itu ya, dan menerima Roh Kudus dengan cara apa? Percaya terima sebagai penjuru selamat. Nah, itu ya. Maka Roh Kudus akan tinggal dalam kehidupan kita, tinggal memohon supaya kita dipimpin, dikendalikan, dan tadi dikatakan usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia, ya banyak karunia ya. Dan ketika ada orang lain pada saat berdoa mengalami manifestasi seperti itu kejadian sesaat boleh saja terjadi. Tapi kita kan tidak melihat seseorang itu pada sesaat itu terjadi. Tapi lihatlah kehidupannya ke depan seperti itu. 25 tahun yang lalu sampai sekarang setia kepada Kristus. Wah, hebat, luar biasa, ya kan? Nah ya, bahkan punya belas kasihan kepada orang-orang yang sakit. Itu dari mana? Itu karena Ibu tahu siapa Tuhan, melalui Alkitab mengasihi Tuhan, maka apa aplikasinya sebagai bukti kita mengasihi Tuhan? Ya mengasihi sesama kita juga kan gitu ya. Punya belas kasihan ya. Dan itu tadi tergerak bermurah hati ingin menolongnya, kadang-kadang keluar dengan bahasa roh yang tidak bisa ditahankan, bisa saja terjadi hal itu. Ya, bisa saja terjadi. Mengapa? Karena beban. Ya, saya sudah lihat juga, saya punya ibu istri gembala, kalau lagi ada beban yang sangat berat sekali,
sudah mengganggu pikiran gitu ya, mengganggu pikiran, tiba-tiba keluar aja tuh kata bahasa roh itu ya, menyembah dalam bahasa roh ya kan. Saya bisa menyaksikan begitu. Ternyata apa? Meringankan pada saat itu. Tertolong. Apakah beban persoalan itu langsung otomatis hilang? Tidak. Tapi kita diberi kekuatan untuk menyelesaikan persoalan masalah itu. Itu, ya kan? Nah, diberikan oleh Tuhan. Kita ada kekuatan. Tidak ada dalam keputusasaan. Memang ketika kita hanya mengendalikan pikiran kita, disitulah kita akan mengalami berat dan penderitaan yang kita tidak mampu untuk menerima dan melakukannya, kan gitu ya, untuk melaluinya. Mengapa? Karena pikiran. Tapi ketika dipimpin oleh Roh, nah itu yang buat kita semakin dahsyat, semakin kuat. Ya, semakin kuat. Jadi pengalaman dari Ibu Lili tadi itu, kerjakan, lakukan Ibu, sejauh itu adalah Ibu lakukan damai sejahtera, ketenangan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan dan membangun orang lain. Ya, membangun orang lain. Kerjakan, lakukan. Itulah memang bukti perubahan dalam kehidupan kita. Ya, itu mungkin satu tambahan. Jangan kalau ketika mau muncul bahasa roh itu, ya, itu karena beban berat, karena belas kasihan, silakan aja. Tujuannya apa sih? Ya kan? Membawa damai, pasti sesuatu datang dari Tuhan, membawa damai buat diri kita, membawa damai bagi orang lain. Itu kuncinya di situ, ya Bu ya. Ya, Ya. Ibu Sarlin mau tambahkan? Ya. Oke, saya tambahkan sesuatu Ibu Lili. Itu kan 25 tahun yang lalu Ibu memang lagi kepenuhan roh, dan ini yang kadang terjadi. Kita suka terjadi jamahan roh pada saat itu. Setelah selesai ya kita balik ke model kita lagi, hidup kita, dan itu yang namanya kita akhirnya nggak bertumbuh dalam Tuhan. Sebenarnya awal waktu dapat jamahan Tuhan, kita jaga, kita bertumbuh. Nah, hari-hari ini Ibu Lili dapat lagi karena Ibu Lili sedang membangun satu kehidupan rohani lagi di kelas home care karakter building. Kenapa? Mengampuni, melepaskan kepahitan, luka-luka batin. Nah, ini bagus untuk menerima roh Allah bekerja kembali. Sehingga dalam Mazmur 51 ayat 14 berkata, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ini semua kita bisa mengalami kembali. Mungkin 10 tahun yang lalu saudara pernah dapat jamahan Tuhan, tapi kalau engkau nggak jaga, jatuh dalam dosa lagi ya tentu kita nggak dapat apa-apa. Tapi waktu kita kembali benahi diri kita kembali fokus sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan kasih bukan cuma yang kayak kemarin, tapi akan lebih lagi, karena memang kita diperlengkapi untuk melengkapi orang lain. Nah, ini dijaga Ibu Lili, bangun terus fokus sama Tuhan. Ibu-ibu yang lain ya, ayo kejarkan ini, bangun hidup roh, karena ini penting untuk kita ya, dan ini adalah bagian yang kita perlu membangun. Ingat, kasih adalah landasan dari segala karunia roh itu. Bukan untuk show, tapi untuk roh kita terbangun dan kita menolong orang lain. Semuanya terbangun dalam roh. Ya, jadi saya bersyukur karena di kawal ini kita dari semua denominasi gereja yang berbeda-beda, tapi kita punya Alkitab yang satu. Dan itulah firman Allah yang hidup buat kita. Semua belajar bersama-sama. Amin ya. Oke, kita ke Pak Adolf dulu. Mungkin ada statement closingnya untuk apa yang Bapak ajarkan malam ini sebelum kita lanjut dengan doa dan penutup. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan semua para Ibu, terutama yang dikawal ini. Tadi di ayat Alkitab sudah jelas katakan, usahakanlah hidup di dalam kasih. Itu dasar di atas segalanya. Ya. Ya, karena dengan kasih itu kita akan menerima nubuat. Karena dengan kasih itu kita bisa bernubuat. Sehingga berdampak membangun tubuh Kristus, jemaat. Bahkan dengan kasih itu kita tidak lagi hanya memikirkan kesenangan diri sendiri. Ya, tidak, tetapi kesenangan, kepentingan banyak orang, dan terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Selagi masih ada kesempatan, jangan tunda, jangan abaikan. Ya, kerjakan mulai dari hal yang kecil. Apa sih yang mau kita lakukan? Pendengar yang baik itu boleh, tetapi hanya pendengar yang baik akan firman Tuhan tidak ada faedahnya. Tapi dia akan lebih berfaedah, lebih berefektif, membawa pengaruh kepada orang lain ketika kita beritakan kepada orang lain.
Dengarkan nubuat, mengerti nubuat, dan beritakan nubuat. Itu yang Paulus sampaikan. Terima kasih. Tuhan berkati. Puji Tuhan ya. Sebelum kita akan doa dan kita akan memberikan satu expose untuk Pak Adolf, saya ingin tambahkan sedikit dari apa yang didapatkan malam ini. Kenapa kita belajar nubuatan? Karena ini adalah akhir zaman. Tuhan mau gereja Tuhan, saudara dan saya adalah gereja untuk belajar kedewasaan. Tingkat kedewasaan kita itu adalah karunia untuk melihat orang lain punya kebutuhan. Nubuat adalah menolong orang lain. Nubuat adalah membantu orang lain. Jadi kalau saudara sudah mendapat karunia roh yang lain, terus dipertajamkan untuk menolong orang lain. Makanya malam ini kita bicara tentang nubuat. Ya, oke. Kemudian nubuatan itu selalu pasti terjadi karena memang itu adalah Tuhan yang pakai kita sebagai fungsi. Tadi Pak Adolf bilang ya, kita dikatakan nabi dalam fungsi. Bahwa kita terima firman dan kita melakukan atau menyampaikan kepada orang lain, diilhamkan oleh Tuhan ya. Dan siapakah mereka yang bawa nubuatan? Hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan itu adalah buah-buah roh yang terlihat. Itu ya. Dan dasarnya, fondasinya adalah kasih ya. Dan untuk kepentingan apa nubuatan itu? Sekali lagi untuk berkata-kata kepada manusia yang lain, membangun mereka, menasehati mereka dan menghibur mereka. Jadi pertanyaan dari Ibu Lulu tadi kita sudah bisa belajar juga bahwa nubuatan tidak akan seperti itu nilai-nilainya karena tidak ada unsur menakutkan atau bahkan menjatuhkan. Karena ingat dasar fondasi nubuatan adalah tentang kasih. Jadi akhir zaman ini wujud mencapai kedewasaan roh kita adalah mari kita terus minta sama Tuhan karunia-karunia ini dan pasti Tuhan berikan buat kita karena Tuhan berkata ini untuk memperlengkapi orang lain, menolong orang lain. Jadi caranya adalah hiduplah di dalam Tuhan, bangun terus hidup roh saudara supaya saudara dan saya terus mengalami Tuhan dan melihat kemenangan dalam hidup rohani kita, ya. Karunia roh bukan untuk di-show-kan, tetapi untuk menyatakan kuasa Tuhan buat kita. Puji Tuhan. Mari kita kasih ekspos untuk Pak Adolf, tepuk tangan semua untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Wow, saya sangat-sangat berterima kasih Pak Adolf karena setiap kali Pak Adolf sampaikan pelajaran pasti tuntas dan ini bagus sekali buat kita. Rasa-rasanya kalau masih ada lagi yang mau bertanya, ada ruang, kita mungkin saya pagi. Tapi mengingat besok ada ibadah, jadi kita harus stopkan. Ya, haleluya. Haleluya. Masih beberapa orang yang angkat tangan tapi kita harus stopkan. Nanti kita akan lanjut lagi di dalam tema-tema yang berbeda dan saya percaya bahwa apapun yang saudara mau ingin tanyakan, Roh Kudus sudah beri jawaban melalui teman-teman yang lain yang bertanya karena pemahaman dan pembahasan dari hambanya sudah menginclude segala sesuatu dan kita sudah mendapat jawaban itu pasti ya. Oke, haleluya. Saya berdoa supaya semua kita dikasih Tuhan karunia yang bertambah-tambah untuk kemuliaan namanya ya, dan saya berdoa supaya setiap kita diperlengkapi untuk maksud yang mulia di akhir zaman ini, tampil terus, menjadi berkat terus, berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita akan berdoa dan kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan doa-doa syafaat kita dan kita akan meminta Tuhan pimpin dalam segala sesuatunya. Saya akan minta Ibu beberapa orang untuk doa syafaat 1 menit ya. Oke, pada tema pada poin-poinnya saya akan minta Ibu Maike Sangian berdoa untuk pemerintah kita dan saya akan minta Ibu videonya kalau bisa dibuka karena kita akan doa berkat. Semua yang sudah hadir bisa buka video ya. Oke. Ya, saya akan minta Ibu Eka Remeti ya berdoa untuk hamba-hamba Tuhan ya. Dan nanti saya akan minta untuk Ibu Lulu Waroy berdoa untuk pelayanan gereja besok hari di seluruh Indonesia. Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita, baik yang online maupun langsung, semua hambanya diurapi dan dipakai oleh Tuhan ya. 3 doa penting ini kita akan berdoa ya. Kita naikkan lagu ini sebentar dan nanti teman-teman yang sudah yang minta tadi tolong berdoa ya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Oh, segala puji, syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu.
terpujilah namamu. Haleluya. Segala puji, syukur bagimu. Semua kita bersyukur. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah namamu. Terpujilah, terpujilah namamu Yesusku. Terpujilah, haleluya, namamu. Silakan ibu-ibu yang sudah ditunjuk tadi untuk berdoa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Roh Kudus, Gembala Agung kami yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak. Sungguh indah, mulia dan dahsyat Engkau beracara malam ini melalui hamba Tuhan Bapak Pendeta Dr. Adolf Butar-Butar beserta hamba Tuhan Ibu Pastor Sarlin. Ada hikmat Allah Roh Kudus menyapa, menjamah kami semua untuk kami membangun jemaat-Mu dengan penuh kasih, dengan karunia-karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu topang doa pemerintah kami. Terima kasih Bapa, ada bangsa negara kami Republik Indonesia. Terima kasih atas Presiden kami Pak Jokowi. Terima kasih ada Wapres. Terima kasih ada menteri-menteri kabinet, para gubernur, bupati, wali kota, wakil-wakil. Terima kasih banyak Bapak. Tolonglah sehat-sehatkan mereka, kuat-kuatkan, bimbing tuntun, beri hikmat untuk bagaimana penanganan wabah global, bagaimana mencari jalan keluar yang terbaik untuk masyarakat yang sementara kena dampak di masa pandemi. Tolong pemerintah kami berbagai kebijakan yang positif untuk membangun bangsa negara ini direspons di tingkat kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, sampai di lingkungan-lingkungan. Tolong Bapak, pulihkanlah bangsa negara kami, jamah pemerintah kami, pakai lebih heran, baik pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, semua bersama-sama bergotong royong, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, saling menghargai, dan semua masyarakat boleh merespons hal-hal yang positif untuk membangun bangsa negara ini. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami speak bless untuk pemerintah, kami speak bless untuk Indonesia, kami speak bless untuk masyarakat. Bangsa negara kami ada pengharapan, ada kesejahteraan yang tidak akan mengecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Haleluya. Haleluya, yes. Silakan lanjut. Ibu Eka di unmute dulu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Bapa, Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur di malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama dan kami percaya apa yang kami dengar di saat malam hari ini boleh memberkati kami semua Tuhan. Dan kami berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun mereka berada, baik Tuhan Yesus ada yang di desa, baik yang di kota, bahkan di seluruh dunia ini, kami berdoa, Tuhan, Engkau memampukan mereka, Engkau terus memakai mereka, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan pakai di dalam nama Yesus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar supaya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
Kami serahkan seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang melayani di seluruh dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemakaian Tuhan lebih dahsyat lagi, pemakaian Tuhan lebih luar biasa lagi di dalam hidup mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada, dan untuk Tuhan Yesus membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau sehat-sehatkan mereka, kuat-kuatkan mereka, apapun yang menjadi kebutuhan keperluan mereka di dalam pelayanan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mengadakan, Tuhan menyediakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yes, amin. Silakan lanjut, Ibu Lulu. Ya. Haleluya. Bapa di dalam sorga, Allah Halik langit dan bumi, Allah penguasa tunggal dalam hidup kami, Allah yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kami. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami berdoa dan memohon kepadamu. Kami mohon belas kasihan Allah atas kehidupan kami, hamba-hambamu yang Engkau khususkan kami mempunyai karunia untuk bernubuat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami percaya dalam ibadah Minggu Raya esok hari kami akan dipakai Allah untuk menjadi perpanjangan lidahmu, menjadi perpanjangan tanganmu untuk kami menyampaikan setiap kebenaran-kebenaran yang harus kami ikuti, yang harus kami lakukan, sehingga hidup kami semakin hari semakin diperkenan oleh Tuhan, semakin kami mendekat pada sorga. Pada kesempatan hari-hari ini, di hari-hari yang jahat ini, kami boleh melakukan amanat agung Allah, sehingga kami menjadi mandatarismu Tuhan, menyampaikan berita-berita Injilmu, menyampaikan berita-berita kebenaranmu. Pakai seluruh hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan berita Injil Kerajaan Allah di mimbar-mimbar besar, di mimbar-mimbar kecil, di kota-kota, di pelosok-pelosok sekalipun. Kami percaya dalam ibadah Minggu Raya, jaminan pasti diberitakan pada seluruh umat-umat Tuhan yang menghadapi masa-masa kesulitan, masa-masa yang sukar. Di masa pandemi ini Tuhan, seringkali kami menikmati hal-hal yang sulit di hadapan kami. Gereja-gereja tidak lagi difungsikan untuk beribadah. Tetapi di masa-masa yang sulit ini, mohon belas kasihan Allah, biarlah mimbar-mimbar akan dipakai menyuarakan kebenaran, menyuarakan kepastian tentang sorga. Karena kami tahu di sorga tidak kekurangan suplai kesehatan, di sorga tidak pernah kekurangan suplai kekuatan, di sorga tidak pernah kekurangan suplai keuangan, di sorga tidak pernah kekurangan suplai damai sejahtera. Tetapi biarlah hamba-hambamu, hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan untuk melayani di altarmu esok hari, dapat menyampaikan bahwa Allah itu hidup. Allah itu adalah Allah yang bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan kami semua. Biarlah umat-umat Tuhan semakin percaya dan semakin mempercayai Engkau sebagai Allah yang layak untuk dipercayai. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau Allah masih memberikan kami kesempatan untuk melayani, itu adalah kesempatan untuk kami menikmati kebaikan-kebaikan Allah. Kami menikmati, kami mempunyai kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu, untuk melayani di altar-Mu. Kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan kabar baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang bertanggung jawab atas sisi kehidupan kami di masa-masa pandemi ini, di masa-masa yang sukar ini. Ada selalu jalan keluar, ada jawaban dari firman-Mu, itu yang akan menjawab setiap soal-soal dalam hidup yang tidak dapat kami jawab Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam kesempatan malam hari ini kami berdoa buat Pastor Salin, buat Pastor Putar-Putar yang sudah memberkati kami, memberikan kami pengertian tentang penguraian tentang firman-Mu. Kami diberkati yang luar biasa Tuhan. Kalau kami dipakai oleh Tuhan menjadi mandatarisnya Allah, menjadi pemberita-pemberita, menjadi penyampaian nubuat-nubuat firman-Mu. Kami tidak membuat nubuat yang lain, tetapi nubuat-nubuat yang sudah dipastikan oleh Tuhan dalam firman-Mu. Itu yang akan
akan kami sampaikan, sehingga orang lain, sehingga jemaat Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, mereka semakin diteguhkan iman percaya mereka, dan mereka semakin diperkenan oleh Tuhan. Mereka semakin memandang Allah sebagai Allah yang bertanggung jawab, sebagai Allah yang luar biasa, sebagai Allah yang dapat memelihara kehidupan kami semua umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sepanjang malam hari ini kami percaya Allah berdaulat atas hidup kami. Esok hari Tuhan akan khususkan kami, Tuhan akan mampukan kami, akan kuatkan kami untuk kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar, dan tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Dan kami yakin Engkau menjawab dalam setiap doa dan seruan kami pada malam hari ini. Biarlah setiap jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan akan dipenuhkan dengan orang-orang yang memerlukan Yesus, akan dipenuhkan dengan orang-orang yang membutuhkan Yesus, dan akan dipenuhkan dengan orang-orang yang rindu berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur ini kepada Bapa di sorga. Amin. Haleluya. Mari semuanya Allah, angkat tangan dan terimalah pengurapan yang baru. Hamba berdoa, semua kami yang sudah mendengar firman Allah ini, Tuhan kuduskan mulut lidah kami. Apa yang kami katakan adalah sungguh lidah roh hidup dari firman Allah itu menghidupkan kami. Dan berkati seluruh pelayanan seluruh wanitanya Allah bersama suami mereka di altar. Dan hamba berdoa hari ini, kekuatan roh Allah turun ke atas kami semua. Urapan dan minyak yang baru kami terima di dalam nama Yesus. Kuduskanlah kami untuk kemuliaan Tuhan. Semua arahkan kedua tangan untuk hambanya, Pak Adolf. Kita akan berdoa untuk beliau, untuk studi STT Kataros, supaya banyak generasi, banyak orang-orang dipersiapkan menjadi pesan-pesan roh di akhir zaman. Ya, mereka disiapkan dengan luar biasa. Kita doakan hambanya diberikan kekuatan, kesehatan, staf yang ada. Kita doakan juga pelayanan beliau gereja. Kita doakan keluarga beliau. Mari semua angkat suaramu dan angkat tangan dan kita doakan hambanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan Pak Adolf. Kami berdoa kekuatan, kesehatan luar biasa terjadi buat beliau. Kami doakan untuk rumah tangga beliau. Kami doakan untuk pelayanan beliau. Kami doakan untuk STT Kataros di Bekasi, Jakarta. Tuhan berkati. Ada banyak orang yang disiapkan menjadi agen-agen perubahan. Jadi agen-agen Kristus di akhir zaman. Hamba berdoa roh mereka dibangkitkan. Pakai gereja ini sebagai alat Tuhan. Pakai ruang tempat yang digunakan untuk menampung anak-anak didik ini, untuk mereka punya roh semakin dipersiapkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Hamba berdoa, kuatkan hamba-Mu, sehatkan hamba-Mu dan semua staf yang ada, semua dosen yang ada, berkati mereka. Bahkan hari ini kami bersyukur untuk istri beliau yang berulang tahun. Kami doakan istri beliau sebagai penolong dalam roh. Tuhan pakai, Tuhan siapkan beliau supaya istrinya akan menjadi penolong dalam setiap sesi kehidupan yang Tuhan izinkan mereka lewati. Bahwa Pak Adolf kuat oleh karena ada penolong yang luar biasa. Berkati di ulang tahun ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat sukacita dan sejahtera Allah nyata kepada istri beliau. Dan kami percaya semua keturunannya diberkati oleh karena hamba-Mu yang dilihat oleh-Mu, oleh karena hamba-Mu yang berhati setia. Diberkatilah dalam segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Semua kami yang sudah hadir dalam Zoom meeting ini, berkati kami dengan cara yang ajaib. Oleh anugerah-Mu kami semakin bertambah-tambah dalam pengenalan akan Engkau. Roh kami semakin tajam, tabung-tabung roh kami terisi penuh oleh karena kebenaran-Mu. Dan kami semakin merendahkan hati kami supaya Engkau semakin pakai kami untuk kemuliaan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, kami yang berasal dari setiap kota-kota kami doakan bless kota kami, diberkati Tuhan, dipermuliakan Indonesia. Engkau pulihkan dalam rencana-Mu. Kami berdoa setiap hari Engkau pertajamkan telinga roh kami, setiap hari Engkau pertajamkan mata roh kami, hati kami terbuka luas. Ambil alih Tuhan, ambil alih. Dan biarlah anugerah-Mu terus dinyatakan kepada kami. Hamba juga berdoa untuk teman-teman kami yang sudah ikut kelas home care karakter dan yang akan ikut kelas
karakter, di mana pembinaan karakter para wanitanya Allah untuk membangun keluarga, membangun orang lain, membangun keluarga Kristen untuk kembali ke altar Tuhan, kembali ke rencana Tuhan. Siapkanlah Tuhan para wanitanya Allah untuk menjadi berkat, menjadi penerus-penerobos di akhir zaman, berdiri sebagai penolong dalam roh. Diberkatilah kelas-kelas yang ada supaya setiap pribadi dipersiapkan dan dipakai oleh Tuhan dengan kemuliaan Allah. Saya akan minta Pak Adolf berdoa buat kami dan sekaligus doa berkat buat kami. Mari semua saudara setelah lagu ini dan nanti Pak Adolf akan berdoa buat kita semua. Kita memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, yes Lord, haleluya, Kau ajaib, ajaib Tuhan, perbuatan-Mu nyata bagi kami. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, 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 yes, yes, haleluya, ajaib Tuhan. Mari semua angkat kedua tangan kepada Tuhan dan kita mau terima berkat Tuhan. Silakan. Di akhir penghujung acara ini Tuhan, kembali kami datang bersyukur. Karena Tuhan ada dan hadir telah memberkati kami melalui pengajaran hari ini. Dan kami percaya pengajaran yang sudah diterima membawa dampak besar dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Sarlin, dipakai Tuhan terus menjadi alat kemuliaan-Mu, melebarkan kerajaan-Mu melalui kawal maupun melalui gereja. Di dalam nama Yesus bersama dengan tim hamba Tuhan yang lain, makin dipakai Tuhan dengan dahsyat, diurapi oleh Tuhan.